materi oleh Al-Ustaz. Sebelumnya kami himbaukan kepada seluruh partisipan untuk mempersiapkan dirinya dan juga mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz Zulkarim, waktu dan tempat dipersilahkan. Kedengaran suara anak di sana dengan jelas, Muhammad Nur? Jelas, Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallah yatuhum fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirin wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat sedang pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita bersyukur Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat melangsungkan kajian kita pada sore hari ini. Dapat dipastikan bahwa nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Setiap hari terus bertambah. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima itu semestinya bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadah kita berkurang, amal soleh kita menurun, iman dan takwanya menipis, berarti ada tanda-tanda. Ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Ya. Dan akar kata dari kalimat kufur nikmat itu adalah dari kata kafara. Dan orangnya disebut kafir. Bukan artinya bahwa dia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya bahwa ia bertukar ideologinya. Tetapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka yang terus diberi nikmat oleh Allah, bahkan diberi nikmat terus bertambah setiap hari, tapi tidak ia semakin dekat dengan Allah. Kecaman-kecaman yang Allah sampaikan itu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat karunia itu, tapi kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat. Dan Allah Subhanahu wa taala bila berjanji beda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji? Dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Saudara-saudara hadirin, para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita ya. 14 abad yang silam Allah telah menyebutkan tentang baginda Nabi Muhammad dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, hadirin para pendengar dimanapun berada, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, kita mengirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah saja dan malaikat-malaikatnya mereka bersalawat dan salam kepada Rasulullah, dan Allah memerintahkan kepada seluruh orang beriman, wahai sekalian orang beriman, bersalawat dan salam kalian kepada Rasulullah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka bersalawat dan salam kepada Rasulullah, wahai sekalian orang-orang beriman, bersalawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini, setiap kita yang hadir di depan Zoom kamera kita masing-masing memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala dalam mengikuti taskib kajian kita sore ini,
kita berada di depan kamera kita ini dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala. Maka insya Allah dampaknya, efeknya adalah setelah kajian ini selesai, akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan sangat tergantung pada apa. Dari sekali hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Topik kita kali ini adalah topik yang sangat luar biasa. Wahyu sebagai sumber ilmu. Saya teringat ke mata kuliah yang saya ajarkan ya dalam mata kuliah Ulumul Quran atau ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Dan satu pembahasan topiknya adalah tentang wahyu. Dan ini juga yang disampaikan dalam karangannya yang ditulis oleh Banaul Qattan dalam pembahasan Ulumul Quran. Memang, saudara-saudari sekalian, semenjak wahyu itu diturunkan, katakanlah Al-Quran, sampai hari ini tidak sunyi dari pandangan-pandangan negatif terkait dengan ini. Yang mengatakan wahyu itu tidak mungkin ada, yang mengatakan bahwa wahyu itu sebagai mitos, yang mengatakan bahwa wahyu itu hanya dibuat-buat Nabi. Ini semuanya adalah beredar. Tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad ketika ayat-ayat ini diturunkan, tetapi juga hingga hari ini masih saja ada yang berprasangka seperti demikian. Lalu teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya katakanlah berkaitan dengan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan, karena ya agama kita ini adalah yang di-background dengan wahyu, dan ia adalah merupakan sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada nabi yang diutus. Maka ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akal pikirannya, yang bisa berpikir disebutkan secara definisinya adalah hayawanun natik, manusia yang dapat berakal, berpikir, mendaya gunakan seluruh potensinya. Tetapi akal pikiran yang Allah ciptakan itu tidak hanya tidak dengan dengan serta-merta mampu untuk menjelaskan tentang kebenaran. Banyak orang yang memiliki akal pikiran, lalu kemudian tidak mampu untuk memastikan kebenaran yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menuntun manusia itu dengan menurunkan kepada mereka wahyu. Dan inilah standar kebenaran. Apa yang dikatakan benar menurut Al-Quran, itulah hakikat kebenaran. Apa yang dikatakan salah menurut Al-Quran, maka itulah yang disebut dengan suatu kesalahan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga adalah menurunkan, memilih para nabi dan rasul sebagai mempraktekkan, orang yang mempraktekkan dari nilai-nilai itu sehingga mampu untuk dapat diterapkan nilai-nilainya di tengah masyarakat. Saudaraku sekalian, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah wahyu itu turun? Mungkinkah wahyu itu adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan? Ya, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, dan ini adalah sesuatu yang hukum yang memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Namun demikian, saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan bahwa wahyu itu sebagai mitos, wahyu itu hanya sekedar mengada-ada, maka sungguh amat ia tidak mengerti tentang bagaimana filosofi agama, terutama Islam, yang mewahyukan ayat-ayat Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Saudaraku sekalian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut kita menjelaskan tentang wahyu, saya ingin mengajak kita semuanya melihat secara makna bahasa apa itu wahyu. Ya. Wahyu itu adalah di antara makna bahasa ya, al-isyarah as-sari'ah. Isyarat yang menunjukkan begitu cepat, itu wahyu. Ya. Jadi orang lain tidak mengetahuinya, ya. Lalu kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad mengetahui sesuatu yang itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para malaikat. Ya. Ini adalah sesuatu informasi isyarat yang begitu cepat datangnya. Secara bahasa. Kemudian juga ya, wahyu itu dia secara sifatnya tersembunyi. Wahyu itu sifatnya secara sembunyi. Dzalika di dalam pandangan Manaul Qattan dalam kitabnya mengatakan wadzalika yakunu bil kalami ala sabilir ramz wa ta'rid. Itu informasinya datang kepada Nabi Muhammad bisa melalui rumus atau dengan berbagai aneka ragam cara, bisa dengan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui mimpi kepada Nabi Muhammad atau yang lain.
Dan boleh juga bisautin mujarrad, yaitu dengan suara yang keras di balik hijab misalnya, lalu didengarkan oleh Rasulullah. Ini juga adalah modelnya. Au bi isyarati bi ba'dil jawari, atau dengan isyarat sebagian anggota tubuh. Dan ini adalah juga yang dirasakan. Jadi ini adalah merupakan makna wahyu secara bahasa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh Manaul Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran menjelaskan bahwa wahyu dengan makna bahasa itu dapat disimpulkan dengan berbagai poin penting. Yang pertama adalah al-ilham al-fitri lil insan. Ia adalah merupakan sebuah ilham secara natural fitrah manusia yang Allah berikan kepada manusia. Ini seperti wahyu yang disampaikan yang Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi ketika di zaman Nabi Musa lahir dan begitu pemimpin begitu sangat zalim, tirani sangat berkuasa, dan setiap anak laki-laki akan mendapat ancaman untuk dibunuh karena dikhawatirkan akan menjadi menjadi pesaing daripada itu, maka tidak ada cara lain kecuali mereka menyelamatkan anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Dan ibunya Nabi Musa, ia adalah meletakkan di sebuah tempat, lalu kemudian mengalirkannya di sungai yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bahwa di sungai itu keluarga Firaun mandi dan mengambil memungut anak ini. Ya, setelah sampai di rumah, anak ini tentu merengek, menangis karena ingin menyusui. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya, memberikan ilham al-fitri, ya ini secara bahasa disebutkan sebagai ilham secara fitrah yang dititipkan Allah kepada ibunya Nabi Musa, sehingga ia datang ya dalam dalam pencarian siapa yang akan mampu untuk menyusukan Musa. Maka satu di antara yang datang adalah ibunya sendiri, sehingga nyaman Nabi Musa untuk mendapat air susuan dari ibunya. Walaupun ini adalah tidak diketahui oleh Firaun dan keluarganya. Makna yang kedua dari wahyu itu, teman-teman sekalian, adalah ilham al-gharizi lil hayawan. Bagi hewan ada yang disebut dengan insting. Dalam bahasa agama itu juga adalah bagian yang disebut dengan wahyu secara bahasa. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada lebah. Bagaimana ia mendesain rumahnya, ya seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa auha rabbuka ilan nahl, ya, dan Allah telah mewahyukan kepada lebah, ya, minal jibali buyutan, mereka ambil tebing-tebing itu sebagai rumah mereka, wa minas syajari, dan juga adalah mereka mengambil rumah-rumah mereka dari pohon-pohon, ya, dan masya Allah, dan ini semuanya adalah mengalir sedemikian rupa, dan mereka tidak tinggal di tempat yang mudah roboh, dia tempatnya kemana mereka ini sehingga itu adalah tidak membuat kerusakan. Justru mereka mendatangkan sesuatu yang sangat baik, yaitu madu. Ada lagi makna ketiga dari wahyu secara bahasa, teman-teman sekalian, al-isyarah as-sari'ah ala sabilir rumz wal iha. Dia merupakan isyarat yang cepat, seperti tadi yang disebutkan, ya. Ya, saya ingin menyampaikan beginilah, bahwa waktu subuh itu Nabi Muhammad tidak menjadi imam salat subuh. Lalu kemudian biasa karena sholat subuh 2 rakaat, lalu membaca agak panjang ayatnya, dan setelah salam, doa dan berzikir, para sahabat juga kembali ke tempat pekerjaan mereka. Ternyata di pagi hari itu ada satu kejadian besar yang Nabi sendiri tidak tahu, justru diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segerombolan jin yang berada di pojok sana mendengarkan dengan tekun bacaan Nabi Muhammad sebagai imam waktu itu. Sehingga Allah mengatakan bahwa Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya kan? Katakanlah wahai Muhammad bahwa diwahyukan kepadaku bahwa sebagian ada sekumpulan dari jin yang mereka mendengarkan dengan sangat tekun itu bacaan-bacaan Nabi Muhammad tentang Al-Qur'an. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba, dan mereka berkomentar itu Al-Qur'an bacaan yang paling amazing, ya, menakjubkan. Itu yang diungkapkan oleh para jin, lalu direkam oleh Allah, dan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam bentuk ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam surah jin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa
ada pemaknaan secara bahasa, itu juga wahyu bisa dimaknai waswas syaitan. Itu secara bahasa dapat ditemui, ya, dan tazinuhu asyarri fi nafsil insan. Bagaimana mengoperasinya, beroperasinya para syaitan pada diri manusia, itu juga bisa disebut dalam makna secara bahasa tentang wahyu, ya. Dan ini wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum, dalam surah Al-An'am ayat 121, di mana Allah sendiri yang menyebutkan para syaitan itu, ya, yang mereka beroperasi. Ini dalam bahasa wahyu yang tidak kedengaran dan nampak lalu membisikkan, ya, demikian, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga wahyu itu dalam model wa ma yulaqqihi Allahu ila malaikati min amrihi liyaf'aluhu, ya, apa yang Allah menjumpai mereka kepada malaikat dari urusan-urusan untuk mereka lakukan. Ketika Allah mengatakan misalnya pada surah Al-Anfal, wa idzuha rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fatsabbitul ladzina amanu. Ketika di mana terjadinya perang Badar, malaikat turun gitu, ya. Ya, mereka turun ke lapangan itu untuk membantu perjuangan kaum muslimin. Nah, ini juga adalah merupakan wahyu. Saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya terangkan itu adalah makna wahyu yang muncul dalam Al-Qur'an secara bahasa. Dan itu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal yang demikian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah kepada para nabi ini yang sangat sangat dikenali, ya. Jadi apapun secara bahasa yang kita sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan secara istilah makna dari wahyu itu kalamullah. Itu adalah omongan-omongan Allah Subhanahu wa taala al-munazzal ala nabi min anbiya'ihi. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dari para nabi-nabi, ya. Kepada nabi dari nabi-nabi yang ada. Ya, wa huwa ta'rifun lahu bima'na ismul ma'ul awil ayil muhi, ya. Dan inilah definisi yang disebutkan tentang wahyu. Kalamullah al-munazzil ala nabi min anbiya'i, yaitu kalam Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dari nabi-nabinya. Oke. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang wahyu itu ada langsung kepada Nabi Muhammad, terkadang ada pakai perantara, ya, pakai perantara melalui para malaikatnya. Oke, saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menjelaskan tentang substansi dari materi kita terkait dengan bahwa wahyu itu merupakan sumber ilmu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fokus kepada makna wahyu yang dimaksud adalah Al-Qur'an, yang merupakan bahwa wahyu itu merupakan Al-Quran yang merupakan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia merupakan satu bagian dari mukjizat. Walaupun dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman hari ini masih saja ada orang yang mengingkarinya, atau bahkan ada di kalangan kaum muslimin juga, tapi mereka yang tidak meyakini adanya wahyu, atau mungkin mereka orang-orang yang ateis yang mengatakan bahwa ya, Al-Quran itu adalah bagian dari mitos dan yang lain-lain. Tapi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran yang kita katakan sebagai wahyu itu diawali dengan firman Allah Iqra. Ayat 1 sampai ayat 5 dari surah Al-Alaq itu menunjukkan bahwa wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diawali backgroundnya dengan membaca. Saudaraku sekalian, di kalangan ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa wahyu yang kedua turun itu adalah surah Al-Qalam. Ya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Walaupun ada pendapat yang lain, ya, Al-Muddathir dan yang lain-lain. Oke, kalau agama kita ini di background pertama turun adalah tentang membaca, yang kedua wahyu turun adalah tentang menulis demi pena dan apa yang mereka tulis. Kira-kira teman-teman sekalian, membaca dan menulis itu apa? Tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah. Oleh karena itu bahwa agama ini itu dibina adalah dengan hal-hal yang teoritis. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagai produknya, lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan guideline. Itulah dia kitab Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ada tokoh yang mampu untuk mempraktekkan nilai-nilai yang datang dari Allah itu berupa para nabi dan rasul, maka dengan bimbingan inilah mereka mampu untuk menyelamatkan mereka dalam kehidupan di dunia, bahkan sampai untuk mampu menyelamatkan mereka sampai kehidupan akhirat. Jadi, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sebabnya ya background Al-Qur'an itu diturunkan adalah dengan membaca, dengan menulis, dan itu adalah merupakan hal yang sangat teoritis, dan seluruh ilmu pengetahuan itu diawali dan di background dengan hal-hal yang teoritis seperti ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Al-Qur'an ia adalah memiliki ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu. Agama kita ini adalah agama yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan. Seolah-olah dengan turunnya ayat Allah wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu memberikan informasi yang sangat jelas kepada kita, isyarat yang sangat dalam bahwa mereka yang masuk ke dalam agama ini itu harus dengan memiliki ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, perhatikanlah, wahyu-wahyu di antara ayat-ayat yang turun ketika periode Makkiyah itu adalah lebih banyak dominasinya adalah pengenalan Allah kepada kita, kepada masyarakat Arab, terkait dengan tentang akidah, tentang persepsi tentang ketuhanan, persepsi tentang adanya kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, ya. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, perhatikanlah berapa banyak kata ulul albab, berapa banyak kita diarahkan untuk memperhatikan alam semesta, berapa banyak ayat-ayat yang mengarahkan kita menggunakan akal pikiran dengan secara maksimal. Itu semuanya adalah memiliki ini ayat Al-Qur'an menuntun agar kita memaksimal dalam menggunakan akal pikiran kita, yang ia adalah merupakan sesuatu yang sangat penting terkait dengan hal-hal yang teoritis. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya Allah ingin mengatakan dengan menggunakan ayat-ayat yang menggunakan akal pikiran kita itu, ya, dengan kalian maksimal menggunakan akal pikiran, maka kalian akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Allah itu ada. Bahwa apa yang dipersembahkan Allah di alam semesta ini, langit, bumi, matahari, segalanya itu merupakan adalah media untuk kita pikirkan, sehingga di sebalik itu ada Tuhan yang mencipta. Begitu, keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengenal Tuhan kita adalah sangat erat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mereka yang maksimal dalam menggunakan akal pikirannya, ya, yang dituntun oleh wahyu, maka ia insya Allah akan menjumpai apa yang disebut dengan kebenaran. Tetapi apabila mereka dangkal menggunakan akal pikiran mereka, apalagi ya di background dengan kesesatan dan tidak mau terbuka atau open-minded dengan kebenaran, maka itulah yang membuat mereka berada dalam kekufuran. Ini yang terjadi pada musyrikin Mekah, yang mana mereka memiliki followers yang banyak, harta benda yang begitu banyak, lalu kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad membawa wahyu, lalu kemudian mereka anggap ia adalah tidak apa-apanya, karena menyalahi dari apa yang disampaikan oleh nenek moyang dan tradisi mereka yang sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, apa yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai wahyu adalah kebenaran yang mutlak. Sekali lagi saya sampaikan, apa yang diinformasikan Allah di dalam Al-Qur'an adalah merupakan kebenaran yang mutlak kebenarannya. Informasi yang disampaikan walaupun sudah 1400 tahun yang lalu adanya turunnya, maka available untuk zaman kita sekarang, cocok dan menginspirasi untuk masa yang akan datang. Maka itulah dia wahyu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai sumber inspirasi, sebagai ia adalah kebenaran dan tolak ukur dari kebenaran itulah sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa taraktu fikum amraini, aku meninggalkan dua pusaka pegangan hidup bagi kalian. Bila kalian berpegang teguh dengan pusaka tersebut, maka insya Allah dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan apa yang terjadi pada masa lalu, dan itulah kisah-kisah atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah juga menyebutkan apa yang cocok untuk zaman kita sekarang, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang hal-hal yang teoritis yang dapat berlaku untuk masa yang akan datang. Maka itulah hakikat dari Al-Qur'an yang kita yakini sebagai wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai guideline, way of life dalam kehidupan kita. Saudaraku dan saudariku sekalian, saya rasa itulah sebagai mukaddimah, sebagai bahan kita untuk berdiskusi pada sore hari ini. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita sharing dari Anda sekalian, ya. Hal-hal yang bisa kita jelaskan dari wahyu, tapi waktu yang membatasi kita, dan saya berikan ruang kepada kita untuk berdiskusi teman-teman sekalian, ya. Dan tetap saja memang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak percaya dan percaya, ya, sebagaimana ini adalah suatu hal yang sangat filosofi terkait dengan ajaran agama kita. Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa wahyu itu tidak ada, tidak mungkin, atau mitos, maka mereka telah merongrong dari sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, yaitu kita
kitab suci dapat dilihat keautentikan informasinya dan keautentikan beritanya, bahwa berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Penambahan huruf pun, kalaupun terjadi itu penambahan, maka dia akan cepat diketahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dengan ayatnya, dalam ayatnya yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang menjaga dan memeliharanya. Ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan memelihara Al-Quran. Ya, kata-kata kami di situ bukan berarti Allah dengan sendirinya tidak sanggup, tetapi Allah melibatkan makhluknya dalam menjaga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada banyak sekali yang bisa menghafal Al-Quran, tidak hanya orang Arab, orang Indonesia, orang Eropa, atau mungkin siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Daud. Semua nama-nama ini bukan orang Arab, tetapi dan lancar dalam hafalan-hafalan mereka tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka Allah melibatkan mereka-mereka ini di dalam menjaga Al-Quran. Kalaupun salah cetak satu huruf, salah cetak atau salah baris satu huruf, maka itu percetakan bisa digugat dan bisa saya tutup kantor dan tutup gulung tikar. Ya, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara Al-Quran ini, karena Allah sendiri yang ikut terlibat di dalam menjaganya. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada Nabi yang terakhir Muhammad SAW, yang ajarannya rahmat bagi alam semesta, ya sumber ilmu pengetahuan, otentik beritanya, informasi yang disampaikan dari peristiwa, ini juga adalah available untuk zaman hari ini dan pada masa yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Sedikit dari saya jelaskan terkait dengan wahyu ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara teman-teman yang ingin bertanya atau sharing ilmu pengetahuan terkait dengan hal ini, dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab, dan saya kembalikan kepada Muhammad Nur sebagai host kita pada kesempatan sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materinya tadi. Ya, dengan tema poros kita yaitu wahyu sebagai sumber ilmu. Begitu banyak rasanya ilmu-ilmu dan juga wawasan-wawasan baru yang menambah pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, itu dipersilahkan. Pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara. Bisa bertanya langsung, yaitu dengan raise hand ataupun langsung on mic aja izin bertanya, dan juga bisa disampaikan melalui room chat yang tersedia di aplikasi Zoom ini ya. Kepada seluruh partisipan itu dipersilahkan. Tafadhal. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz di room chat. Itu pertanyaannya dari Lutfadila. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saat ini banyak generasi muda yang menerima LGBT dengan alasan open-minded dan hal lainnya. Yang ingin ditanyakan adalah apakah open-minded itu ada batasnya? Dan jika ada batasan itu, bagaimana batasan itu Ustadz? Baik, Tafadhal Ustadz. Baik, langsung saja jawab ya, biar ini ya nggak lupa nanti. Baik, teman-teman sekalian, hadirin para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, kebebasan berpikir, kebebasan atau al-hurriyah dalam bahasa Arabnya ini adalah merupakan suatu ajaran dalam agama kita. Tetapi kebebasan kita adalah yang dibingkai dengan frame. Ya, apa yang dikatakan bebas dalam maksud untuk kita membebaskan dari akal pikiran kita yang terkungkung, lalu kemudian ini adalah diambil, sementara tidak kebablasan, ya, tidak kebablasan yang menyalahi fitrah kita sebagai manusia, yang menyalahi sunnah alam dan sunnah kauniyah dan sunnatullah. Teman-teman sekalian, itu sebabnya standar kita untuk melaksanakan sesuatu, apa yang diberikan batas-batasannya di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila telah offside atau keluar dari garis ini, maka ia adalah termasuk yang melampaui batas, termasuk yang tidak sesuai dengan arahan. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, ini semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada satupun part dalam kehidupan kita kecuali telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang memang penjelasannya ada yang secara terperinci, tetapi juga ada secara global.
Tetapi dalam kehidupan kita tidak ada satupun bagian dari kehidupan kita yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, open-minded adalah sesuatu yang menjadi tuntutan di dalam kita menjalankan agama, tidak boleh terkungkung, tidak boleh dengan satu pemahaman lalu kemudian menyalahkan yang lainnya. Sangat-sangat tidak dibenarkan. Justru adalah bagaimana Al-Qur'an memandang, Jadi oleh karena itu, ya, kalau dengan dasar open-minded lalu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau apa yang kita sebut tadi dengan offside, ya ini adalah sesuatu yang menyalahi secara aturan, Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya yang halal jelas, sesungguhnya yang di antara itu itulah yang disebut dengan syubhat. Barang siapa yang terjatuh pada sesuatu perkara yang syubhat, maka sungguh ia terjatuh pada perkara yang haram. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, open minded yang bagaimana yang dianjurkan di dalam agama kita? Open minded yang terarah, yang arahannya itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, seseorang yang beragama lalu kemudian ia kuat dalam memegang prinsip-prinsip agamanya, maka output dari itu teman-teman sekalian, maka mereka akan datang ke seluruh dunia menjadi para penakluk. Itulah yang diperankan oleh Muhammad Al-Fatih, dan itulah yang diperankan oleh para sahabat yang sampai ke Eropa, mereka menaklukkan negara-negara yang ada di dunia. Tetapi kalau mereka yang meninggalkan agamanya, mereka yang tidak mau peduli dengan agamanya, maka apa yang terjadi? Mereka datang sebagai orang lajiin. Lajiin itu adalah orang-orang yang terombang-ambing, ya, dan tidak dihargai. Seperti saat ini kaum muslimin, mereka pada titik nadirnya, kita kaum muslimin berada pada titik nadirnya, tidak dihargai, menjadi bulan-bulanan. Belum lagi saudara kita di Uighur, Palestina tidak pernah merdeka, ya, dipermainkan bagaikan buih di tengah lautan. Itu kenapa? Karena Islam tidak punya kekuatan. Islam tidak punya kekuatan dalam bentuk yang mampu untuk menaungi seluruhnya. Lihatlah ketika Islam di zaman Khilafah Umayyah, ketika Islam di zaman Khilafah Abbasiyah, lihatlah ketika Islam di zaman Khilafah Utsmaniyah, Masya Allah. Ya, bahkan ada seorang wanita yang ditarik jilbabnya, sang khalifahnya berkata, apakah kami akan utus tentara kami yang kepalanya berada di Irak, ekornya berada di Madinah, begitu panjang, yang membuat gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita pada hari ini adalah umat Islam menjadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena umat Islam tidak percaya diri dengan ajaran agamanya yang pernah mampu untuk menguasai dunia ini 2/3. Teman-teman sekalian, open-minded yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, bukan open-minded yang kebablasan, yang menyalahi akan aturan-aturan agama. Dan kalau ini yang terjadi, bukan kemajuan ke depan dalam keislaman kita, tapi justru yang terjadi adalah kemunduran. Umar bin Khattab pernah mengatakan, dengan Islam memuliakan kita. Apabila kita tidak lagi berada dengan Islam dan mengamalkan nilai-nilainya, kita kembali kepada kejahilian kita. Allahu a'lam bishawab. Itu Muhammad Nur. Baik, syukuran Ustadz atas jawabannya tadi, dan juga atas apa yang tadi dijelaskan oleh Al-Ustadz tadi, ya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang terombang-ambing karena kita meninggalkan agama kita, yakni Islam. Baik, dipersilakan kepada penanya selanjutnya yang ingin bertanya, bisa disampaikan secara langsung dengan on mic, atau bisa disampaikan juga melalui room chat kepada seluruh partisipan yang hadir. Tafadhal. Baik, diberitahukan sekali lagi jika ada pertanyaan yang ingin bertanya dari seluruh partisipan itu bisa disampaikan dengan dua cara, yakni bisa langsung saja pertanyaan disampaikan yaitu dengan on mic, bisa juga dengan raise hand nanti diperbolehkan oleh moderator, ataupun bisa disampaikan melalui chat.
kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di room chat, ada dua sepertinya. Untuk yang pertama itu dari Bang Arya Dwi Putra, beliau bertanya, bagaimana wahyu yang diturunkan ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, proses turunnya itu bagaimana ya Ustadz? Ya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz. Tafadhal. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, bagus pertanyaannya ya. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kepada para nabi-nabi ya sebelum Nabi Muhammad SAW maupun kepada Nabi Muhammad, di antara caranya datang wahyu itu ya, kalau Nabi Muhammad sebagaimana yang kita kenal ya, bahwa malaikat datang kepada Nabi Muhammad lalu menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad ya, bisa melalui suara atau dari belakang hijab, begitu ya. Itu yang sangat terkenal sekali. Tetapi ada juga adalah dia datang dalam bentuk lonceng, suara yang sangat keras ya. Kalau teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ada memang topiknya terkait dengan kaifiyatu wahyu al-malik ila rasul kan? Bagaimana caranya wahyu itu sampai kepada rasul ya? Bisa melalui para perantara malaikat atau bisa juga dengan langsung. Ya. Teman-teman sekalian, satu contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, ya. 2003 saya pernah mendaki Bukit Tursina dan kita dibawa ke tempat di sini dahulu tempatnya, monumennya bahwa Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, seperti itu ya. Keinginan umat Nabi Musa di dalam Al-Qur'an juga disebutkan keinginan umat Nabi Musa ingin berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah menampakkan cahayanya saja, semuanya mereka sudah pingsan. Nah, ini yang terjadi pada zaman umat Nabi Musa yaitu Bani Israel. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dialami oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim untuk ia menyembelih putranya Ismail, ya, sehingga itu juga diterangkan dalam Al-Qur'an. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa ketika Nabi Ibrahim mendapatkan informasi ini, ya, inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu dalam mimpinya bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya, maka respon dari Nabi Ismail adalah ya abatif al-matu marasatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, engkau akan menemukan aku insyaallah di antara orang-orang yang sabar. Jadi memang seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ya, wahyu itu kepada Muhammad bisa secara langsung, bisa perantara malaikat dan malaikat Jibril ini adalah malaikat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai dari wahyu itu ya. Dan begitu kira-kira di antara model atau cara yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada para rasul. Bisa melalui perantara malaikat Jibril atau juga bisa dengan tidak menggunakan perantara. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukuran Ustadz atas penjelasannya tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Zikri, beliau bertanya, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mentadaburi wahyu Allah, yaitu Al-Quran ini, Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran seperti yang kita sebutkan tadi kalamullah ya. Dia merupakan omongan-omongan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah filosofi yang sangat dalam bahwa badan kita ini terdiri dari dua unsur.
Unsur yang pertama yang disebut dengan jasad, ini dia, ada tangan, ada ini kan jasad nih ya. Yang kedua namanya ada unsur roh atau jiwa. Kalau justru karena adanya dua ini, ada jasad dan roh, kita ada di Zoom ini. Kalau ada jasadnya tapi tidak ada rohnya, Muhammad Nur tidak akan mau berkawan dengan Ustaz. Karena yang ada hanya jasad dan tidak ada roh. Atau mungkin rohnya ada tapi tidak ada jasadnya. Maka apa yang terjadi? Teman-teman akan bilang, oh jilangkung. Karena bertemunya dua ini, roh dan jasad, maka kita dihargai, dihormati, dan diberikan pelayanan begitu ya. Jasad itu dia dari Allah. Jasad itu dia dari tanah, asalnya dari tanah. Maka mau tidak mau dia juga akan jadi tanah kembali. Unsur kedua yang disebut dengan roh atau jiwa, dia berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jasad dia butuh kepada energi, itulah disebut dengan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ada lontong sayur, ada gulai rendang, ya itu makanannya jasad. Sebagaimana jasad butuh energi dan makanan, maka rohani atau jiwa juga teman-teman butuh energi. Tapi memang energi atau makanan dari rohani itu bukan lontong sayur, bukan ayam goreng. Apa dia? Oke, kita akan jelaskan. Sebelum menjelaskan itu, bagaimana efeknya kalau jasad itu tidak dapat energi? Ya, kalau tidak makan 2-3 hari, bisa jadi kurus, diet badannya Ustaz. Bukan hanya diet, kalau sudah seminggu 2 minggu tidak makan, mati juga bisa. Efek samping dari tidak dapat energi dari jasad itu, ujungnya bisa mati. Kalau begitu dampaknya tidak dapat energi dari jasad itu, kira-kira kalau rohani atau jiwa tidak dapat energi bagaimana? Tidak dapat makanan dia. Maka itu jiwa atau rohani akan lebih buas dari binatang buas. Dia akan lebih buas dari binatang buas. Lalu sekarang kita akan bertanya, apakah itu makanan jiwa atau rohani? Karena jiwa atau rohani itu, dia berasal dari Allah ketika umur 120 hari datang malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim yang menjadi akan cabang bayi itu. Karena rohani atau jiwa itu dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa atau rohani itu ia ingin selalu nempel, ia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Sekali lagi, saya ulangi. Karena setiap kita ini ada jasad, ada ruh ya. Rohani atau jiwa itu dia berasal dari Allah. Dan rohani atau jiwa itu ia ingin selalu dekat dengan pemiliknya supaya berenergi dia. Perhatikan ke kamera. Ini rohani, ini pemilik rohani. Dia ingin selalu dekat, ingin nempel. Ketika kita bawa jauh dia, tidak mendapatkan energi rohaninya, jauh dari pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama seperti handphone ini teman-teman sekalian. HP kita ini jauh dari tower. Kita bawa dia ke kampung jauh, tidak ada towernya. Maka apa yang terjadi dengan HP ini? No signal. Kita tidak bisa menelpon dengan itu, orang menelpon pun tidak bisa. Maka yang terjadi miskomunikasi. Teman-teman sekalian, kalau rohani atau jiwa tidak dapat energi, tidak dapat energi yang membuat dia dekat dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan lebih buas dari binatang buas. Oleh karena itu, makanan energi dari rohani atau jiwa itu adalah, itu sebabnya kenapa kita harus minimal 5 kali sehari semalam menghadap Allah dengan sholat 5 waktu. Kenapa kita harus membaca Al-Quran dan mentilawahinya, mentadaburinya? Karena ia adalah omongan-omongan Allah. Efektif komunikasi kita dengan pemiliknya, pemilik jiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tilawah Al-Quran. Dengan kita sholat itu teman-teman, ada hadis Nabi, sholat yang 5 waktu itu minimal, dan ditambah dengan sholat rawatib. As-sholatu, kata hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Apa itu mi'raj? Jiwa atau rohani untuk sampai kepada Allah itu perlu tangga. Dan tangga atau jenjang untuk menuju Allah itu, jiwa itu adalah sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, tangganya, tempat naiknya jiwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau sering terpupuk, tersiram dia dengan makanan jiwa itu, dekat dengan Allah, dengan pemiliknya, maka itulah yang memberikan kekuatan pada rohani atau jiwanya. Itu dosa tinggalkan, itu kebaikan lakukan. Yang mampu memiliki energi kuat seperti itu karena imannya, rohaninya tercas.
Tapi kalau sudah sekian lama tidak sholat, sudah sekian lama tidak baca Quran, sudah sekian lama berkarat ya, maka itu adalah lebih buas dari binatang buas. Yang terjadi teman-teman sekalian, itulah negeri kita. Tidak kurang setiap tahunnya kampus-kampus menelurkan para sarjana, menelurkan para master. Setiap tahunnya ada dokter yang bermunculan, profesor juga ada yang dinobatkan. Setiap tahunnya pasti ada. Tetapi kenapa negeri kita masih saja berada dalam keterpurukannya, korupsi masih merajalela? Karena intelektualitas sebagai daya tampung ilmiahnya tidak seiring dengan makanan energi rohaninya, sehingga pertumbuhan rohaninya jadi ringkih, sementara ilmu pengetahuannya padat, makanya dia pergunakan ilmu pengetahuannya untuk menggelabui orang, untuk memperkaya diri, tidak kenal dengan halal dan haram. Tapi kalau seandainya ia isi rohaninya dengan mantap, dengan bagus, ia kembali kepada wahyu, apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber energi dari rohani jiwa itu, maka dialah insya Allah yang mampu akan mengantarkan kejayaan Islam itu pada singgasananya. Teman-teman sekalian, itu yang saya katakan tadi ya. Orang Islam multazim dengan agamanya, ikut dengan cara wahyu yang diarahkan oleh Allah, maka telah terbukti menguasai seluruh dunia ini. Mereka akan datang hadir ke negeri-negeri dalam penaklukan. Itulah mereka Al-Fatihun. Ya, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Eropa, Islam sampai ke Afrika, Islam berkuasa di Asia. Tapi ketika umat Islam itu telah menjauhi dari agamanya, tidak lagi punya hubungan yang akrab dengan pemiliknya, pemilik jiwa itu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berada pada keterombang-ambingan dimanapun. Perhatikanlah sekarang. Islam seperti tidak beridentitas. Islam seperti berada di meja makan yang siap disantap oleh para musuh. Mudah-mudahan. Tidak boleh kita pesimis bahwa ada busra atau kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Belum ada kiamat kecuali Palestina kembali di tangan kaum muslimin. Busra, ya, kabar gembira bahwa insya Allah itu kembali akan dapat direbut oleh mereka para pemuda yang konsisten dengan ajaran agamanya dan kemudian mengkapitalisasikan seluruh kekuatan umat itu yang berada di bawah naungan Al-Quran sebagai wahyu. Allahu a'lam bishawab. Itu Muhammad Nur. Baik, syukron Ustadz atas penjelasannya tadi. Baik, untuk yang selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Itu yang selanjutnya dari Bang Arya lagi. Beliau bertanya, apakah wahyu-wahyu yang diturunkan ke nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu masih ada sampai sekarang? Misalnya di kitab-kitab agama lain itu apakah boleh dibaca atau bagaimana ya Ustadz? Syukron Ustadz. Pada Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, bagus ya. Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, substansi ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah clear. Mentauhidkan Allah, mengesakannya dan berubudiyah kepada Allah semata, bertakwa dan takut kepada Allah dan mentaati para nabi dan rasul yang diutus kepada kaum itu. Sama. Substansi ajaran ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sama. Walaupun beberapa syariah yang berbeda, ibadah syariat yang berbeda, tapi substansi untuk mentauhidkan Allah sama. Oleh karena itu jelas sekali, dalam agama kita jelas sekali, Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam ajaran agama kita jelas sekali bahwa kita juga beriman kepada Musa sebagaimana kita juga beriman kepada Isa, dan kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Isa, beriman kita kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Karena memang agama kita menyuruh begitu. Berbeda dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, mereka tidak yakini adanya Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya kepada kitab Al-Quran dan Sunnah. Nah, clear. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, rentetan dari para nabi dan rasul sehingga ditutup dengan Nabi Muhammad SAW itu seperti orang yang sedang lari estafet. Lalu mengantar satu buah kayu ke titik berikutnya, lalu titik berikutnya disampaikan kepada titik berikutnya sampai estafet itu gilirannya pada Nabi Muhammad SAW. Dan nabi-nabi, rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, mereka berkewajiban hanya menyampaikan kepada kaumnya saja, sukunya saja. Namun demikian, ajaran Nabi Muhammad yang terakhir ini sebagai penyempurna dan closing ya dari seluruh ajaran-ajaran yang ada, dan ia rahmat bagi alam semesta. Ajaran Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Arab semata, tetapi juga adalah untuk mereka yang di Afrika, mereka yang di Australia, mereka yang ada di Eropa, dan yang ada di Asia. Seluruh
alam semesta. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Terus bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Apakah kita diperbolehkan untuk membacanya, meyakini, mempercayainya? Teman-teman sekalian, bila kitab suci atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan itu original, kita yakin dan percaya dengan itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin minhum. Itu artinya kita tidak pernah membeda-bedakan Nabi Isa dan semua mereka yang mendapatkan wahyu itu semuanya bertujuan yang sama, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membeda-bedakan itu. Beriman kita dengan mereka. Cuma pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kitab suci yang ada sekarang baik dalam Taurat atau Injil yang itu masih secara orisinil yang merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi tersebut? Tidak, sekali-kali tidak. Dan Allah sendiri menyebutkan tentang pelencengan itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang membongkar sendiri bagaimana perannya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merubah-rubah dari ayat-ayat wahyu yang mereka sebutkan. Mana pernah Nabi Isa berkata bahwa dirinya akan menjadi Tuhan? Mana pernah Nabi Isa mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan yang berada dalam rahimnya Maryam? Tidak pernah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sampai ya, kalaupun dulu waktu SD, SMP kita pernah mengatakan agama yang samawi yang dari langit itu adalah ada agama Kristen, agama itu tidak benar. Yang benar adalah cuma satu agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah dia agama Islam. Yahudi bukan Allah yang memberikan nama mereka Yahudi, tetapi itu dinisbahkan kepada nama seseorang yang mereka sebutkan namanya begitu. Nasrani itu adalah mereka sendiri yang menyebutkan nama agamanya dengan Nasrani. Siapa? Umatnya. Itu dinisbahkan kepada nama kampung. Teman-teman sekalian, kalau Anda ingin membaca dari kitab-kitab suci mereka yang ada sekarang, maka dalam Yohanes, dalam kitab Barnabas, dalam ini itu adalah yang menulisnya para wartawan jurnalistik. Ya, ayat-ayat dalam surat-surat itu bukan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ini jauh lebih banyak informasinya kalau kita membaca tentang orang-orang yang mendalami terkait dengan kristologi, dan bahkan ajaran Kristiani itu adalah yang dibuat-buat dan direka-reka apa yang ada di Yunani dahulu, lalu kemudian disebarkan dan kemudian di backup oleh Romawi dan Vatikan. Allahu a'lam bishawab, dan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kita kalau kita membaca lebih dalam pandangan para kristolog ya, yang mendalami secara dalam terkait dengan Kristiani atau dengan ilmu pengetahuan yang berbasis dengan sangat kritis menjelaskan itu, dan mereka ambil dari sumber aslinya ya, yang berbahasa Latin ataupun yang berbahasa yang lainnya. Teman-teman sekalian, jadi ya kalau punya background pengetahuan punya kuda-kuda yang kuat untuk membacanya, silakan baca, tetapi itu dalam panduan ya para ulama tentunya ya, tidak membaca dengan sedemikian rupa yang menggugat akan akidah kita yang lurus. Allahu a'lam bishawab. Lanjut, Muhammad Nur. Baik, syukron Ustaz. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, itu dari Afif Umilah. Beliau bertanya, seringkali kita menemukan kasus dengan nama wahyu itu dibenturkan dengan akal ataupun dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk memosisikan keduanya agar tidak timbul yang namanya kontroversial? Syukran Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal, katakanlah orang sekarang menyebutnya dengan sains. Akal itu kalaupun merupakan satu keistimewaan yang Allah karuniakan kepada manusia, tapi tidak bisa menjadi standar yang menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa teman-teman sekalian? Pertama, karena standar akal pada manusia ini berbeda-beda tingkatannya. Ya, Afif Umillah mungkin IQ-nya tinggi. Ketika saya sampaikan begini dapat dicerna dan tangkap. Tapi kalau orang awam itu berbeda lagi. Ya, berbeda lagi, sehingga standar kebenaran kalau kita ambil standarnya anak akal, ini akan terjadi apa yang disebut dengan perbedaan pendapat dan pandangan. Ya, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencukupkan dengan akal lalu Allah menurunkan Al-Qur'an atau wahyu sebagai guideline. Tidak hanya itu, ada nabi dan rasul utusan yang mempraktekkan nilai-nilai itu sehingga real,
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menyembahnya, tetapi tidak dengan cara diserahkan pada kita inovasi sendiri, tidak begitu. Tetapi dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah caranya dan diamalkan dan dipraktikkan oleh para nabi dan rasul itu. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kita membenturkan wahyu dengan akal? Berjalan seiringan, jangan dibenturkan. Dan itulah filosofi agama kita ini menjelaskan tentang perjalanan ilmu pengetahuan saintifik itu adalah berjalan simultan dengan akal pikiran. Itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan akidah tentang tauhid kepada Allah, Allah hadirkan ia dengan bumi. Lihatlah, perhatikanlah kepada langit bagaimana ia diciptakan, bagaimana bumi ini dihamparkan. Dan itu dihadirkan kepada mereka adalah orang-orang yang belum punya background agama, yaitu musyrikin Mekah sebelumnya. Oke, saya ingin menyampaikan begini teman-teman sekalian. Setelah Allah menyatakan bahwa dia berkuasa atas setiap sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bukti kekuasaannya dengan dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Kan begitu dalam surah Al-Mulk. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Itu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan menggugat akal kita supaya diperankan dengan optimal. Dia yang menciptakan 7 lapis langit. Iyalah, karena kita ini setiap pagi bangun masih terlihat langit, jadi tidak merupakan sesuatu yang mencengangkan kita. Tetapi mereka yang menggunakan akal pikiran mereka dengan sangat baik, maka langit itu adalah sesuatu yang terbentang luas dari timur ke barat, utara ke selatan, tidak pakai tiang, tidak pakai tali. Kok bisa? Kalau saya katakan bahwa di pasar raya ada orang yang bisa membentangkan kain, tidak pakai tiang, tidak pakai tali, bayar 100.000. Setiap kita mungkin akan berkata, oh enggak mungkin, mustahil. Ya kita bayar 100.000, yuk kita buktikan yuk. Membuat kita mungkin akan terperanjat dan tercengang. Tapi saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita dipersembahkan dengan pemandangan adanya langit dari timur ke barat, tidak pakai tali. Siapa di sebalik itu? Ini. Jadi filosofi itulah yang membuat kita maksimal dalam menggunakan akal pikiran kita sehingga kita sampai kepada ada Tuhan yang mencipta. Dia datang tidak dengan sendirinya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Oke, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saintifik itu harus beriringan dengan wahyu, bukan dibenturkan. Bukan dibenturkan teman-teman sekalian. Dogma atau yang dalam ajaran Kristen itu terima aja apa adanya begitu, tidak bisa. Agama kita ini adalah di background dengan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang ilmiah itu di background dengan hal-hal yang teoritis. Itu sebabnya ayat yang pertama turun adalah membaca, wahyu yang kedua turun adalah menulis. Bukankah membaca dan menulis itu adalah merupakan tradisi ilmiah? Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendekatan saintifik dan kemudian adalah merupakan wahyu dan juga adalah pendekatan wahyu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat akrab dengan agama kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan dibenturkan ya teman-teman. Saya ingin mengajak kita bahwa apa yang Anda pelajari tentang biologi, Anda pelajari tentang ilmu sains, tentang geografi, itu adalah merupakan ilmu Allah. Hasil karya dari sekularisme pendidikan yang mengantarkan kita, itu ilmu syariah, bukan kita yang tepat untuk menyentuhnya. Tidak ada. Jadi apa yang dihadirkan, yang disampaikan Ibnu Sina, apa yang disampaikan oleh Al-Farabi, mereka adalah selain orang-orang yang saintifik, tetapi juga adalah mereka ahli usul fikih. Mereka adalah para penghafal Al-Quran, mereka adalah yang paham tentang agama ini. Sehingga mengkolaborasikan antara sains dengan pengetahuan agama itu adalah merupakan sesuatu yang indah dan cantik. Dan itulah yang menghiasi kejayaan Islam pada zamannya, yang menguasai dunia ini, tidak hanya dalam bentuk dalam penaklukan, tetapi juga pada substansi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kita punya background sejarah itu, jangan lupakan sejarah, karena dengan itulah kita terinspirasi untuk menguasai dunia. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas penjelasannya tadi, jawabannya tadi. Baik, karena mengingat waktu juga sudah hampir jam 6, kita langsung saja ke acara kita yang selanjutnya. Untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu untuk di pekan ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah sesi closing statement dari Al-Ustadz. Kepada Ustadz, dipersilahkan.
Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, wahyu adalah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dan itu adalah dalam keyakinan kita ditambah dengan keyakinan kita yang menguatkan bahwa ia adalah benar, bukan mitos, bukan mengada-ada, bukan perkataan Nabi Muhammad dan ia dalam mimpi-mimpi yang tidak jelas, tetapi adalah merupakan dalam keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala menuntun umatnya dengan menghadirkan wahyu dalam bentuk Al-Qur'an sebagai pedoman dan guideline dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada kita tentang orientasi kehidupan kita dunia dan akhirat, tetapi juga adalah Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, 1400 tahun yang lalu ketika ayat Al-Quran ini diturunkan, sudah menyebutkan tentang ayat yang berkata, Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami sanggup untuk menyamakan jari jemari manusia itu. Tetapi satu jari manusia dengan manusia yang jumlahnya miliaran itu berbeda. Abad ke-20 baru ditemukan apa yang disebut dengan ilmu sidik jari yang sangat penting dan sangat urgen di dalam mengesan satu kriminal kejahatan. Ternyata ilmu pengetahuan yang ditemukan terkait dengan ilmu sidik jari itu jauh sebelumnya 14 abad yang silam telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Induk ilmu pengetahuan telah menyebutkan itu sesungguhnya, tetapi keterbatasan ilmu kita lah yang tidak sampai ke situ. Berbarengan antara wahyu dengan kemampuan intelektualitas kita, dikawinkan keduanya, maka menjadi cantik, dan itulah yang dicapai kejayaannya pada umat di zaman Abbasiyah terdahulu, yang kemudian bisa terulang kembali pada zaman kita sekarang. Islam dan ilmu pengetahuan adalah dua keadaan yang sangat kembar untuk insya Allah mengantarkan kejayaan Islam itu kepada peradabannya dan kejayaannya. Allahu a'lam bishawab. Teruslah berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Baik Ustadz, syukran atas sesi closing statement-nya tadi. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup poros kita pada sore hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Anda selaku moderator pada hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata, kepada Allah Anda mohon ampun. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Sama-sama Hasan Zikri. Ustadz duluan keluar ya. Silakan Pak Ustadz. Ya Ustadz. Ya, sampai jumpa atas kita insyaallah. Insyaallah. Dadah.